Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Igede Agus Novanda, NIM 1813511017, program studi ilmu kelautan, Fakultas Kelautan Perikanan Universitas Udayana, Bali. Kali ini di sini saya akan memaparkan tentang hasil ringkasan dari dua video yang telah saya tonton pada mata kuliah penginderaan jarak jauh di hari Senin lalu. Nah, dari hasil ringkasan dua video yang saya hasilkan, yaitu pada video pertama itu dapat kita ketahui bahwa terdapat dua cara dalam pengobservasian laut, yaitu observasi secara in situ dan observasi secara satelit atau berbasis satelit. Pada kesempatan atau pada video pertama itu akan lebih banyak dijelaskan mengenai bagaimana data klorofil pada fitoplankton didapat secara jarak jauh atau menggunakan satelit sebagai basisnya. Pentingnya pengetahuan distribusi klorofil karena di perairan pesisir itu bertujuan untuk mengidentifikasi atau menentukan lokasi dari wilayah potensi penangkapan ikan, karena mayoritas ikan pelagis itu makanannya adalah fitoplankton, dan dalam rantai makanan itu akan terus berlanjut. Ketika banyak fitoplankton akan ada banyak ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar dan seterusnya. Maka otomatis ketika banyak fitoplankton di suatu perairan, bisa dipastikan jumlah ikan yang terdapat di sana juga melimpah, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan dari nelayan. Dan juga dalam pandangan global ini sangat penting guna mengetahui iklim global, karena fitoplankton itu pertumbuhannya sangat berpengaruh dari iklim di perairan tersebut. Oke, lanjut ke remote sensing. Remote sensing merupakan metode di mana sifat dari suatu objek diteliti tanpa melakukan kontak fisik. Nah, kita bisa contohkan itu adalah cakupan kecilnya itu adalah seorang fotografer yang sedang memfoto objeknya, di mana si fotografer itu mengambil citranya atau fotonya dari sebuah objek tersebut tanpa melakukan kontak langsung. Nah, itulah mekanisme yang digunakan dalam remote sensing, di mana kita mengambil citra dari sebuah tempat atau lokasi tanpa datang langsung ke lokasinya. Tapi perbedaan dengan fotografi dan citra itu tempatnya. Jadi ketika kita menggunakan remote sensing, tempat yang kita gunakan atau lokasi kita mengambil datanya, tempat kita mengolah itu tidak akan mempengaruhi. Tapi ketika kita fotografer, otomatis kita punya jarak tertentu untuk dapat mengambil gambarnya. Cara kerja dari remote sensing didasari oleh elektron magnet radiasi atau solar radiasi yang terdiri atas cosmic ray, gamma ray, X-ray, UV ray, visible wave, IR wave, microwave, dan radio wave. Ini terkait dengan panjang gelombang yang nanti dapat diterima oleh remote sensing tersebut atau satelit remote sensing itu. Akan tetapi tidak semua gelombang itu dapat digunakan dalam remote sensing, di mana hanya visible, IR dan microwave saja yang dapat digunakan dalam remote sensing. Karena apabila pada suatu satelit terdapat 3 sensor yang berbeda, yaitu visible, IR, dan microwave, maka akan didapat 3 keluaran yang berbeda dari suatu area. Jadi ketika suatu satelit memiliki 3 jenis panjang gelombang yang dapat ditangkap, yaitu visible, IR, dan microwave, nah masing-masing segmen tersebut akan menghasilkan data yang berbeda karena panjang gelombang yang ditangkap juga berbeda. Nah, kelebihan dari penggunaan remote sensing ini adalah remote sensing memiliki cakupan area yang luas atau synoptic coverage dan tingkat pengulangan yang tinggi. Jadi beberapa jenis satelit itu memiliki cakupan dalam satu pikselnya itu bisa mencakup luasan daerah beberapa meter persegi atau sampai ratusan meter persegi dalam sekali pengambilan data, dan itu dapat dilakukan secara periodik atau berulang kali dalam jangka waktu tertentu tergantung dari satelit yang digunakan. Nah, pada dasarnya terdapat 3 hukum yang berbeda dalam pengimplementasian remote sensing, yaitu black body radiation,
Wien displacement dan Stefan Boltzmann law, di mana hukum Stefan Boltzmann menyatakan bahwa setiap objek dengan suhu di atas 0 Kelvin menghasilkan atau mengeluarkan energi dalam suatu spektrum gelombang yang proporsional atau 4 power atau pangkat 4 dari suhu absolut Kelvinnya. Sedangkan Wien's displacement law menyatakan bahwa dengan bertambahnya suhu energi maksimum akan berpindah ke radiasi dengan gelombang yang lebih pendek yang dapat dilihat dari objek dengan suhu 6000 Kelvin. Maksudnya di sini adalah contohnya dapat dilihat pada objek dengan suhu 600 Kelvin. Kelebihan remote sensing lainnya juga jika dibandingkan dengan pengambilan data in situ adalah metode ini menghasilkan tutupan atau gambaran secara optik. Terdapat dua cara satelit mengelilingi bumi. Pada dasarnya yaitu yang pertama ada polar orbiting satelit yang diluncurkan ke ketinggian 700 sampai 900 km dan mengelilingi bumi pada poros vertikal. Sementara bumi berotasi secara horizontal. Lalu selanjutnya terdapat geostationary satelit yang diluncurkan ke 3600 km. Satelit ini umumnya hanya berfokus pada satu wilayah di permukaan bumi dikarenakan satelit ini mengelilingi bumi pada poros horizontal dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan rotasi bumi. Jadi pada dasarnya untuk yang jenis geostationary satelit ini dia mengikuti satu objek karena antara perputaran bumi dan perputaran satelitnya itu sama. Pengaplikasian dari remote sensing antara lain adalah yang pertama itu ada manajemen terhadap sumber daya alam seperti kehutanan, manajemen sumber daya air atau perairan, analisa habitat, penilaian lingkungan, wabah hama penyakit, pemetaan permukaan tanah, wilayah air dan mineral, geomorfologi, biologi laut, serta aerosol dan iklim. Itu salah beberapa pemanfaatan dari remote sensing. Dalam remote sensing sendiri, perairan contohnya adalah perairan inland atau darat atau yang disebut juga sebagai case to water. Ketika bereaksi dengan gelombang dari visible spectrum, ditemui bahwa warna dari air tersebut coklat atau merah atau kuning tergantung dari zat yang terdapat pada air tersebut atau apa konstituen aktif optik yang berlaku di kolom air tersebut. Mungkin ketika di kolom air tersebut ditumbuhi alga, itu otomatis akan mengarah ke coklat mungkin, atau tergantung dari apa yang menutupi itu dan panjang gelombang yang dapat dipantulkan oleh senyawa yang berada di perairan atau kolom air itu. Nah, ketika halnya yang serupa dilakukan pada coastal water, maka ditemui bahwa warna dari air tersebut hijau karena pada dasarnya 95-96% dari kegiatan produktivitas primer perairan berlangsung di perairan pesisir, sehingga terdapat lebih banyak fitoplankton. Nah, karena kita ketahui juga fitoplankton memiliki klorofil, dan klorofil itu memiliki panjang gelombang yang berwarna hijau. Jadi ketika ditangkap oleh satelit, maka satelit akan menggambarkan daerah yang banyak fitoplankton tersebut sebagai warna hijau. Nah, ketika hal tersebut dilakukan kembali di daerah perairan terbuka, maka warna dari air tersebut biru. Hal ini karena konsentrasi dari fitoplankton itu lebih sedikit, sehingga konstituen aktif optik di perairan tersebut adalah molekul air. Lalu bagaimana cara mengetahui data klorofil di satelit? Nah, ketika terdapat tingkat turbidity atau konstituen optik aktif yang berbeda, nah di sanalah kita bisa mengetahui bagaimana cara atau bagaimana atau apa atau berapa data klorofil dari satelit. Lalu saya akan melanjutkan pada hasil resume atau
ringkasan saya mengenai video yang kedua. Pada slide dalam modul sebelumnya, pada video tersebut, pada video kedua yang corresponding IOPS and spectral variability in the visible region. Nah, kita dapat melihat absorpsi spektral klorofil dan molekul air pada case 1 molekul dan sifat lain pada case 2 molekul. Dari gambar case water kita dapat melihat bahwa absorpsi terendah ditemui pada 400 sampai 500 nanometer. Nah, semakin meningkat dengan bertambahnya panjang gelombang. Hal ini dikarenakan absorpsi oleh molekul air. Kita juga melihat bahwa absorpsi berbanding terbalik terhadap backscattering, di mana semakin sedikit absorpsi maka semakin besar backscatteringnya. Di dunia nyata hal ini dicerminkan di mana dengan bertambahnya kekurangan air maka refleksivitas akan berpindah ke gelombang yang lebih panjang. Oke, jika kita beralih kepada gambar pada slide yang menunjukkan case 1 water sama case 2 water, kita dapat melihat bahwa gelombang cahaya biru lebih banyak dipantulkan balik. Namun pada case 2, ya ini pada case 1, kita dapat melihat bahwa panjang gelombang cahaya biru lebih banyak dipantulkan balik. Namun pada case 2 water kita dapat melihat bahwa gelombang cahaya yang lebih banyak dipantulkan balik beragam, bisa biru, kuning, ataupun merah. Inilah yang dinamakan optical complexity karena ada banyak gelombang cahaya yang dipantulkan. Observasi in situ menggunakan radiometer yang dapat mengukur upwelling dan downwelling radiance, klorofil, CDOM, backscattering sehingga didapat profil dari suatu perairan. Nah, selain kita melakukan pengamatan atau observasi secara satelit, kita juga perlu melakukan observasi secara in situ untuk memastikan data di lapangan, jadi lebih akurat data yang didapat. Hal lain yang dilakukan adalah sunphotometer operation yang digunakan untuk mengukur perakiraan kedalaman optik dari aerosol. Jadi kita juga perlu mengetahui sebenarnya berapa dalam atau jangkauan dari optik aerosol yang didapat dari data yang sudah kita rekam itu. Nah, kita juga mengetahui bahwa hidrodinamika dari suatu perairan merupakan gaya terpenting yang mengatur optik, sehingga penting memiliki data mengenai salinitas dan suhu air dengan menggunakan CTD. Nah, karena pada dasarnya di laut itu akan terus bergerak karena pengaruh dari hidrodinamika, maka kita juga perlu mengetahui bagaimana pergerakan atau bagaimana kondisi hidrodinamika di suatu perairan yang kita teliti, karena itu sangat penting untuk memastikan bahwa data kita itu sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah, Secidis digunakan di perairan dangkal di mana kedalaman dari stasiun harus 3 kali lebih dalam dibandingkan dengan kedalaman air. Hal ini digunakan untuk meminimalisir reflektivitas yang berasal dari dasar air. Pada foto atau diagram hipotesis direct effect of aerosol on the incoming solar radiation to clear sky. Nah, pada gambar yang ada di slide pada video kedua itu, kita dapat melihat bahwa aerosol yang memiliki sifat scattering, sehingga ketika gelombang tampak melalui atmosfer, maka gelombang akan berinteraksi dengan aerosol, sehingga akan ditemui peningkatan dalam planetary albedo yang berdampak pada penurunan suhu. Jadi ketika aerosol memiliki sifat scattering, maka suhu akan mengalami penurunan. Sedangkan ketika ditemukan aerosol yang memiliki sifat absorption, maka ditemui penurunan dari planetary albedo yang berdampak pada peningkatan suhu. Sekian hasil ringkasan saya dari 2 video yang saya tonton pada
mata kuliah penginderaan jarak jauh kemarin. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.